Halo, selamat malam atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk, teman-teman Jeda Kata dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat, salam waras. Saya Adinda Tanriangke Muchtar, co-founder dari Jeda Kata. Kalau kamu sedang menyaksikan, Zoom ini atau podcast ini, saya ingin perkenalkan dulu apa sih itu jeda kata, tapi first of all, sehat selalu untuk teman-teman, waras dan tetap semangat menjalani berbagai rencana baik di hari-hari kita semua. Nah, eee, seperti yang saya sampaikan, saya adalah salah satu, co-founder dari Jeda Kata, selain juga, direktur eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research dan chief editor Suara Kebebasan. Ada rekan-rekan saya yang lain juga di Jeda Kata, silakan dicek juga, profil kami di Instagram kami, Jeda Kata. Ada Uli Navia, ada, Kristi juga, ada Ai dan Ade. Lengkapnya ada di situ karena kami juga sudah launching beberapa waktu yang lalu. Nah, Jeda Kata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Nah, sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna, kami juga berupaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai kelompok melalui berbagai platform. Nah, salah satunya lewat perbincangan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang bagaimana membangun kesadaran dan kepedulian anak muda soal isu lingkungan. Nah, sebagai pembuka nih teman-teman, topik lingkungan itu kan sekarang semakin tren, makin relate dengan kita, tapi seringkali terlupakan atau bahkan kadang-kadang disangkal, padahal dampaknya terasa nyata. Sadar nggak sih sekarang musim hujan tuh, udah nggak ketebak lagi kapan gitu ya, bahkan sampai sekarang pun masih ada, musim hujan. Isu lingkungan juga sebenarnya kan bukan hal yang baru gitu, hampir setiap hari kita melihat, merasakan, tahu ada pemberitaan terkait gitu, dari perubahan iklim yang nama kerennya climate change, yang bukan hanya katanya tentunya, tapi nyatanya makin kita rasakan. Seperti cerita saya soal hujan kemarin, cuaca nggak menentu, kadang hujan, gerimis, panas, ekstrem gitu ya, sampai permukaan air laut yang semakin naik. Dan itu juga berpengaruh tuh terhadap kegiatan kita sehari-hari, bahkan bisa menimbulkan korban. Nah, isu lingkungan yang nggak kalah menarik dan sebenarnya cukup dekat gitu, dengan kita adalah juga terkait deforestasi, polusi udara, sampai pencemaran air, dan termasuk banjir. Untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, pasti tidak asing dengan Sungai Ciliwung. Nah, sungai atau yang biasa kita kenal disebut kali, ya harusnya kan jadi sumber kehidupan, bukan hanya dilihat atau seharusnya tidak dilihat sebagai pembuangan sampah dan limbah. Karena apa? Hal ini akan berpengaruh terhadap sulitnya air bersih untuk dijangkau, ancaman kesehatan, karena berbagai limbah industri, kandungan kimia yang berbahaya, dan apalagi banjir gitu ya. Belum lagi pembangunan yang sering mengabaikan daerah aliran sungai gitu, yang menjadi entitas geografis dan ekologis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya air. Makin kompleks ya, isunya. Nah, Ciliwung yang terbentang dari hulu di daerah Bogor, meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua hingga kawasan hilir di pantai utara Jakarta. Saya baca ya beberapa data, jadi panjangnya 120 kilometer dengan luas daerah aliran sungai 387 kilometer persegi. Gimana sih keadaan Kali Ciliwung sekarang, dan bagaimana pemuda yang punya peran besar sebagai agent of change, generasi yang diandalkan 2030, bonus demografi, dan menuju Indonesia Emas 2045? Banyak banget PR-nya. Tapi bagaimana peran pemuda untuk menjaga kesadaran, untuk mencintai dan melestarikan lingkungan, dimulai dari langkah yang kecil dan konkret. Nah, di sini tanpa mengulur waktu dan bicara panjang lebar lagi, kita akan langsung berbincang dengan, Nida Nafila Atamimi, biasa dipanggil dengan, panggilan Nida dari generasi Ciliwung. Nah, halo Kak Nida, Halo Kak Dinda, apa kabar? baik alhamdulillah. Kak Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik juga.
Nah, terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya, but before that saya akan bacain dulu nih singkat, short bio-nya dari Nida. Nah, jadi Nida adalah salah satu co-founder dari Gen-Z, Generasi Ciliwung. Silakan cek Instagram-nya di @generasi_ciliwung. Ciliwung. Yes, jadi kalau dari infonya Nida nih, ia mendirikan bareng dengan Puput di sehatjiwa.id dan Santi yang lagi kuliah di Auckland Uni dan punya basic di psikologi dan concern di, komunitas, mendirikan Gen Z ini, tahun 2025 ya. Nah lalu, Nida sendiri punya latar belakang teknik lingkungan dan fokus pada konservasi air dan pemberdayaan juga, generasi muda. Dia juga tinggal di kawasan Ciliwung, jadi ini sangat relate dan, info tambahannya adalah, Nida adalah salah satu penerima beasiswa dari Selandia Baru, dan lulusan magister bidang Water Science and Management dari University of Canterbury. Jadi, di sini kita punya narasumber keren, anak muda, perempuan gitu yang peduli dengan lingkungannya, yang menggabungkan riset ilmiah dengan aksi nyata di lapangan, melibatkan anak-anak juga, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Nah, itu juga yang menjembatani, Nida dan teman-temannya untuk membuat Gen Z ini. Jadi menjembatani pengetahuan, budaya, dan gerakan komunitas demi masa depan Sungai Ciliwung yang lebih baik. Nah, kalau dari Gen Z, again, ini adalah inisiatif lingkungan yang diprakarsai anak muda pada awal tahun 2025 untuk membangun kembali hubungan emosional dan ilmiah masyarakat, khususnya generasi muda. Dan lagi-lagi info juga dari Nida, ini juga terinspirasi dari kekhawatiran akan kondisi banjir dan pencemaran sungai yang terus memburuk. Jadi disinilah teman-teman Gen Z menghadirkan edukasi lingkungan yang interaktif, pengujian kualitas air secara langsung, serta pendekatan berbasis empati dan budaya lokal. Gen Z juga mengangkat isu soal kesehatan mental dan keberagaman dalam setiap kegiatannya. Ini luar biasa banget, Nida, kegiatannya dan juga Gen Z, sangat inspiratif dan sangat kompleks ya, ternyata, isunya tuh banyak gitu, ada isu, lingkungan, perubahan iklim, dan bahkan kesehatan mental, sains juga masuk di situ dan isu inklusi. Boleh cerita sedikit nggak nih Nida, gimana sih awalnya membentuk, Gen Z dan apa yang memotivasi Nida dan teman-teman untuk, "Yuk kita bikin, Gen Z." Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelum, memulai, menjawab, saya sebelumnya ingin berterima kasih juga kepada Kak Dinda dan tim, Jedakata, karena sudah memberikan kesempatan, memberikan kami platform untuk bisa, promoting, memperkenalkan generasi Ciliwung ke teman-teman semuanya, teman-teman Jedakata tentunya ya, dan teman-teman, semua. Oke, jadi awal mula terbentuknya generasi Ciliwung itu karena memang generasi Ciliwung ini nih komunitas bayi, Kak. Jadi benar-benar baru terbentuk itu bulan April tahun ini. Eee, jadi awalnya terbentuk itu adalah sebenarnya kita nggak ada kepikiran untuk membentuk satu komunitas. Pada saat itu sebenarnya saya masih studi, di New Zealand tahun terakhir. Kebetulan tadi sudah disebutkan juga sama Kakak, saya kan ambil program Water Science and Management. Cuman dan saya juga ingin sekali melakukan riset di bidang sungai. Jadi sebenarnya topik riset yang ingin saya lakukan adalah mengamati modeling modeling, sedimentasi sungai dari hulu ke hilir supaya nanti saya bisa kasih spot-spot informasi spot-spot yang, sangat rawan untuk banjir di, prediksi 100 tahun ke depan gitu. Tapi ketika berdiskusi dengan, dosen dan, koordinator di sana, Departemen Water Science and Management, kayaknya, ide tentang sungai yang kita punya di Indonesia itu sebenarnya sangat berbeda dengan New Zealand, ya pastinya ya, tentunya ya. Jadi jauh sekali ide-ide maksudnya pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan itu memang belum bisa relate, belum bisa teraplikasi, dan belum bisa connect sama, kondisi sungai yang ada di New Zealand. Makanya akhirnya saya berpindah, riset saya menjadi wastewater. Jadi saya riset tentang air limbah, kebetulan juga saya bekerja di bidang air limbah. Nah, ketika pulang saya, berpikir,
bagaimana caranya saya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan di 1 tahun awal ya, karena kan program saya 2 tahun. 1 tahun awal itu bisa dikembalikan ke Indonesia gitu, gimana caranya? Sedangkan saya bekerja di air limbah dan I love my job gitu, jadi kayaknya untuk keluar tuh belum bisa gitu, karena memang saya suka dengan pekerjaan itu. Akhirnya saya, sharing dengan teman saya yang memang satu visi ya, jadi kita nih memang punya pemikiran-pemikiran yang sama tentang lingkungan, kemudian juga, tentang kita sering sharing, ternyata lingkungan itu sangat berhubungan loh dengan kesehatan mental, dengan well-being, dengan, eee, growth-nya community yang ada di lingkungan itu. Makanya ketika saya sharing, terus terbentuklah ide bagaimana kalau kita bikin satu komunitas yang unik, yang memang belum pernah sepengetahuan kita ya, mungkin mungkin di pelosok Indonesia sudah ada, tapi memang di sini belum pernah ada yang seperti ini. Akhirnya saya diskusi dengan teman saya dan terciptalah ini, Generasi Ciliwung. Jadi Generasi Ciliwung itu memang, hasil dari ide-ide kita yang sudah kita tampung sebenarnya lama banget, Kak. Lama dari 2020, terus karena kita pisah, saya sekolah dan beliau bekerja, kemudian, dengan kondisi-kondisi itu, tapi ketika saya pulang dan beliau juga ingin, sama-sama kita bangun, akhirnya terciptalah Generasi Ciliwung ini, gitu. Eee Awalnya Generasi Ciliwung ini memang hanya ide ya, dan kita sedang mencari jalan supaya ini tuh bisa terbentuk dan bisa, kita showing sesuatu gitu, jadi melakukan sesuatu, jadi first event-nya gitulah. Kebetulan pada saat itu ada, apa namanya, announcement dari Manaki Scholarship Alumni, funding ke community funding project dan kita apply untuk itu. Jadi teman saya ngirim ke saya, "Oh oke kita apply." Jadi itu berapa hari itu kita buat, langsung kita apply. Alhamdulillahnya, yang apply kalau nggak salah 30 applicants, yang diterima cuma 5 dan kita satu-satunya yang ada di Jakarta. Jadi Generasi Ciliwung ini Keren. project yang satu-satunya yang ada di Jakarta, Mhm. yang diterima oleh, project itu. Jadi, ya bersyukur karena memang banyak sekali dukungan dan ketika kita mulai untuk sharing dengan orang-orang di sini ya, dengan Pak RT, kemudian ada Pak RW, terus kemarin juga ada Pak Lurah, kita coba untuk koordinasi Karang Taruna di sini, kemudian kita coba hubungi Universitas Bakri, Teknik Lingkungan Universitas Bakri, eee, semuanya berkolaborasi, semuanya bisa sama-sama kita menyatukan visi dan menjadikan acara pertama Gensi itu alhamdulillah sukses. Menurut kami ya, itu cukup sukses, alhamdulillah. Gitu, Kak. Keren banget, dan ini cerita yang sangat inspiratif ya teman-teman. Kadang-kadang, kita ini kan punya tahapan yang berbeda ya. Tadi, Nida juga cerita sebenarnya pas lagi sekolah nih, sebenarnya, ide ini udah lama bahkan, sempat ditinggalkan karena sambil sekolah tapi tetap tetap fokus ya tentang cita-cita soal Gen-Z gitu. Dan akhirnya, dalam proses itu pun secara bersamaan dan tadi kesempatan juga dari Manaki Alumni Community Project itu juga menyambut baik gagasan ini, untuk Gen Z gitu dan kalau teman-teman perhatikan dari ceritanya Nida tadi tuh sebenarnya mungkin banget kok gitu kita berkontribusi, nggak perlu nunggu lulus dulu ya jadi, bisa berkontribusi, dengan ya passion kita gitu ya, dengan minat kita apalagi Nida cerita memang, dari area, Ciliwung gitu dan bekerja sama. Nah itu juga menarik tuh tadi kolaborasi yang diceritakan oleh Nida, artinya ini bukan pekerjaan Nida sendiri, Nida juga Mhm. menginformasikan ke saya kalau ini adalah, co-collaboration ya, artinya co-authoring Nida dan juga teman-teman seperti, Santi dan Puput dan juga bahkan dengan ada tadi Bakri, ada lurah, ada RT, dan tentunya masyarakat, sekitar yang menjadi partisipan juga dalam kegiatan ini. Mungkin Nida bisa cerita nih, meskipun ini juga sesuatu yang berjalan gitu ya, gimana sih kondisi Ciliwung saat ini gitu? Karena setahu saya nih banjir juga masih rentan terjadi ya, karena kita tahu juga Jakarta kan dilewati 13, ini ya, sungai gitu ya, dan Mhm. butuh kerjasama bukan hanya dari pemerintah Jakarta saja, tapi juga dengan daerah-daerah satelit. Tapi as per di Ciliwung sendiri sekarang ini kondisinya gimana nih? Terutama setelah teman-teman juga ikut mengintervensi dalam artian lewat kerja-kerja positif. Mungkin bisa diceritakan, plus gini,
apa sih tantangannya tuh Nid waktu, mencoba mengajak teman-teman muda untuk peduli? Karena kan Nida sempat cerita ya ke saya kalau sebenarnya teman-teman yang dilibatkan juga usianya sangat cukup belia ya, 10 sampai 15 tahun. Nah itu menarik tuh pendekatannya gimana? Silakan. Oke, untuk kondisi Ciliwung saat ini, sepenglihatan saya, Kak, memang Ciliwung itu masih cukup tercemar. Jadi walaupun memang kondisi sampah ya, kondisi sampah di Ciliwung itu menurut saya dari sebelum saya berangkat sampai saya pulang ke sini dari 2023 itu lumayan cukup baik. Karena banyak orang-orang yang sudah sadar nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena ketika banjir, sampah tuh balik lagi ke mereka gitu loh. Kesadaran-kesadaran itu mulai ya, kalau misalnya saya lihat kan tadi seperti Kakak bilang ada 13 anak sungai ya yang melintasi di Jakarta, bukan hanya Ciliwung. Kalau saya lihat, kalau dibandingkan ya, apple to apple dengan Kalideres misalnya, kali yang ada di Kalideres itu parah banget, Kak. Jadi dibandingkan dengan di sana, di sini masih lebih oke gitu. Karena kondisi sampahnya. Tapi terkait dengan pencemaran-pencemaran yang tidak terlihat ya, seperti, pencemaran yang organik pasti ya, karena kan limbah domestik itu masih sekitar 80-90% masuk di sungai, Kak. Di sini pun ketika kita riset ya, di daerah sekitar rumah saya, di komunitas saya, masih banyak orang yang belum tahu apakah mereka punya septic tank atau enggak. Gitu. Jadi memang, aliran-aliran sanitasinya pun masih belum jelas gitu. Jadi kemungkinan besar tercemar dari limbah domestik itu sangat besar Ciliwung. Kemudian juga kalau kita bicara pencemaran itu juga ada dari, pabrik-pabrik yang biasanya ada satu 2 3 pabrik ya, khususnya kalau di sini kebanyakan mungkin pabrik kerupuk gitu-gitu, Kak. Yang memang pabrik-pabrik rumahan yang kalau dilihat, oh kecil, tapi ternyata limbahnya itu besar dan bisa berdampak pada kali, pada sungai. Dan juga pastinya logam berat dari industri ya, logam berat, kemudian juga, dari apa, logam berat, terus juga sekarang isu-isu yang kalau Kakak tahu kan isu air itu lagi booming banget mikroplastik. Jadi itu juga, hal yang mungkin masih jadi concern di Ciliwung. Cuman kondisi Ciliwung, eee, masih seperti itu, tapi menurut saya dengan adanya ketika kemarin ya kita buat acara tuh Kak, ternyata anak-anak muda tuh sebenarnya sudah sadar kalau memang kita tuh memang butuh satu satu gerakan yang bisa, kita kita sounding nih ke semua orang untuk bisa, reconnect dan, reintroduce lagi si Ciliwung ini ke komunitas yang ada tinggal di sekitarnya gitu loh, yang tinggal di sekitar, Sungai Ciliwung. Dan itu juga, eee bisa menjadi satu hal positif ya, maksudnya sign positif bahwa memang Sungai Ciliwung kondisinya masih kalau dibilang baik, belum baik, Kak. Jujur belum baik, karena kan masih ada pencemar dan segala macam. Tapi apakah kita bisa menuju baik? Saya setelah acara kemarin 100% saya bilang iya. Karena nanti, akan ada slide yang saya share, Kak, itu Kakak bisa lihat, anak-anak tuh sudah mulai aware dan kita bikin ada sesi yang namanya mereka menjadi bumi, terus mereka mengirim surat ke manusia dan itu memang pesan-pesannya itu kalau Kakak baca semuanya ya, saya cuma menampilkan beberapa, cukup menyentuh. Jadi sebenarnya generasi ke depan ini insya Allah mereka sudah sangat paham bahwa memang Sungai Ciliwung itu adalah sumber kehidupan juga. Jadi mereka pastinya akan ada perubahan-perubahan itu. Dan saya optimis sih, tentunya pasti ada perubahan-perubahan itu. Yang ditampilkan bentuknya slides ya, Nid? Slides ya, tapi Iya. nanti juga ada video, Kak. Kalau Oh, boleh sih nanti saya tampilkan. oke. Saya sebenarnya pengen mengelaborasi lewat diskusi ini dulu, Oke, biar siap. dan malah justru pengennya juga biar teman-teman bisa menyaksikan langsung bisa melihat, merujuk, biar meramaikan platformnya Gen Z. Oke, siap. Gitu, Siap siap. tapi, narasi tadi sangat menarik ya karena, beberapa kata kunci sebenarnya yang sempat diangkat oleh Nida adalah soal, pengelolaan limbah terutama gitu ya. Mhm, Ternyata orang kan kadang merasa kalau industri rumahan itu justru, sepi nih, nggak terlalu banyak kecil. limbahnya, kecil gitu. Tapi ternyata apapun skala dari industri, ya pasti berkontribusi ya, ada eksternalitas, negatif terhadap lingkungan, termasuk Betul. terhadap, sungai gitu. Dan tentu kita perlu tetap memupuk harapan ya Nida ya, tadi kan Mhm, dirimu kan juga sempat bilang, "Bisa kok, bisa," gitu ya,
Dan yang menarik tadi karena saya ingin menyinggung juga nih, karena Nida kan sempat bilang di kampus kan dibilangnya, ini berbeda dengan, kondisi di New Zealand nih kalau berbicara soal sungai. Sepemahaman saya waktu ikut short course soal good governance, bahkan New Zealand dalam konteks hukum mereka tuh punya legal personhood. Jadi Mhm, lingkungan, hutan itu punya mereka bisa menuntut manusia gitu ya, dalam artian mhm, ya bisa diperkarakan. Sementara di Indonesia meskipun kita nih misalnya masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di, hutan konservasi misalnya, kita class action aja juga atau citizen, bilangnya lawsuit gitu ya, itu berat meskipun diputus mhm. misalnya kita menang, tapi implementasinya tuh nggak cukup kuat penegakan hukumnya. Nah mungkin Nida bisa jelaskan juga di aspek itu. Apa sih bedanya kita dengan New Zealand? Sebagai pengetahuan juga nih buat teman-teman jeda kata. Kalau di New Zealand itu, Kak, karena mereka punya koneksi yang sangat baik dengan alamnya. Kemudian untuk sungai ya, terutama untuk sungai, Nida nggak tahu kalau yang lain, tapi untuk sungai itu, mereka memperlakukan sungai itu seperti yang Kakak bilang, seperti manusia. Jadi sungai itu bisa menuntut mereka dan mereka punya punya apa namanya, punya, mindset bahwa yang mereka gunakan sekarang ini adalah pinjaman dari generasi yang akan datang. Jadi mereka sangat menjaga itu, karena itu adalah pinjaman, gitu. Nah dan di New Zealand itu memang karena sudah dari kecilnya, mereka dididik dan diarahkan untuk, lebih mencintai alam, mereka dibawa ke alam, mereka dibawa ke sungai, kemudian sungainya dengan yang bersih gitu ya. Nah, jadinya terbentuk pola-pola yang, menurutku itu bisa mereka bawa sampai mereka besar gitu. Jadi mereka tidak tidak hanya, untuk jadi jangankan itu, mereka mau buang sesuatu saja di sungai itu mereka rasa kayak, "Oh ini hal yang tidak benar," gitu, karena mereka sudah terpupuk dari kecil. Sedangkan di Jakarta terutama di komunitas tempat tinggal Nida ya, mmm, dari kecil. Oke, jangan cerita anak-anak ini. Nida itu merasa bahwa waktu masih kecil ya, sungai itu memang tempatnya sampah, gitu. Jadi kalau kebanyakan sampah di pinggir jalan gitu, aduh kayaknya bau deh, kayak kenapa, orang-orang tuh semua bawa ke sungai itu normal. Menurut aku yang sebagai umur 10 sampai 15 sampai SMP itu normal gitu. Nah, terbuka itu ketika SMA. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan tentang sungai itu masih sangat, minim maksudnya masih sangat. Iya, minim diajarkan. Itulah mengapa salah satu, trigger kita untuk membuat Generasi Ciliwung adalah tagline kita adalah reconnect dan reintroduce sungai itu kepada komunitas. Kemudian setelah itu mereka akan terpupuk, bahwa memang sungai ini bukan tempat sampah, sungai ini adalah sumber kehidupan, sungai ini bisa loh dijadikan bagus seperti, sungai-sungai yang ada di tempat lain yang memang bisa kita jadikan tempat wisata. Oh, sungai ini bisa dijadikan tempat transportasi gitu. Dan itu memang ada zaman dulu yang seperti itu dan itu kita show semua ke mereka dan mereka ternyata, "Oh ternyata seperti ini ya, sungai itu bisa seperti ini ya," gitu. Jadi memang, eee, didikan mempersiapkan generasi itu adalah satu hal yang sangat penting kalau menurut aku. Karena memang terbukti bahwa kalau memang kita sudah, memberikan mereka informasi, memperkenalkan mereka dari kecil, terus memupuk bahwa sungai itu bukan, sungai itu adalah aset yang berharga yang memang harus dijaga, itu akan terbawa sampai besar. Dan itulah salah satu tujuan dari Generasi Ciliwung. Makanya itu namanya juga Generasi Ciliwung. Jadi kita bukan hanya fokus di Ciliwungnya saja, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi ini supaya nantinya akan lebih bisa, menjaga dan, membawa Ciliwung ke arah yang lebih baik, gitu. Ya dan generasi itu juga sebenarnya menekankan aspek keberlanjutan ya. Jadi bukan hanya Betul, generasi saat ini atau sebelumnya, bahkan betul. ke masa depan. Nah, itu akhirnya yang membuat saya ingin Nida menampilkan slides-nya dan videonya tadi. Karena jadi, visualnya juga saya pikir menarik, tapi bahwa nanti Mhm, teman-teman juga tetap, kudu follow nih biar tahu dan bisa ikut mhm, bekerja bareng teman-teman Gen Z. Sudah jadi co-host kah untuk bisa, mmm, share slide? kayaknya sudah bisa share. Sudah? Oke, Iya, silakan. sebentar, sudah ter-share belum, Kak? Belum muncul. Sudah? Atau belum?
Belum ya? Kayaknya belum. Masih started screen sharing, tapi belum muncul. Ya, sudah. Oke. Oke, Kak. Silakan. Jadi mau mau nunjukin sedikit foto dulu ya. Jadi ini foto-foto. Nah, kebetulan kemarin rezekinya generasi Ciliwung itu ketika kita mau acara ternyata ada kunjungan dari yang mendanai acara pertama kita. Jadi dari Ministry of Foreign Affairs-nya New Zealand, MFAT-nya New Zealand itu sedang kunjungan ke Jakarta dan ternyata mereka tertarik untuk datang ke kali kita. Jadi kita ajak eh, eh, waktu itu ada Alexandra dari M4 keliling keliling Ciliwung. Jadi dia melihat kondisi Ciliwung seperti apa. Terus juga kebetulan pada saat itu ada anak yang sedang berenang di Ciliwung, ada kapal, ada apa? Kalau kita orang Jakarta bilangnya getek ya, Iya, perahu getek. itu getek getek ya. Mhm Terus mhm. dan ternyata kayak mereka juga sangat happy gitu diajak keliling Ciliwung dengan melihat kondisi Ciliwung dan mereka melihat potensi-potensi untuk Ciliwung ternyata bisa bagus gitu. Memang ada potensi-potensi itu. Jadi bagaimana dan ketika mereka datang Kak, ya seperti orang Indonesia ya, ada yang bilang, "Oh bule bule, ada bule ada bule," gitu. Jadi antusiasme dari masyarakat yang ada tuh lebih lagi Kak. Jadi kita kayak, "Oh bule aja ternyata suka ya ke kali kita," gitu. Jadi memang antusias sekali, apalagi waktu itu saya suruh anak-anak ini Kak, untuk datang ngomong pakai bahasa Inggris, "Halo my name is," jadi mereka memperkenalkan nama mereka Keren menggunakan bahasa Inggris. banget. Iya, jadi cukup menurut saya, sangat fun pada saat itu ketika mereka datang. Itu sebelum acara. Nah, sayangnya mereka tidak bisa datang pada saat acara karena sudah pulang dan, ada acara lain. Nah, kemudian kalau boleh saya tampilkan video boleh, Kak? Boleh. Oke. Ini salah satu video yang dibuat sama volunteer kita. Suaranya masih Kak? Masih, dan ini bagusnya juga ada teksnya. Iya. Mungkin kalau suaranya a bit on off nggak apa-apa, ada kita bisa lihat visual dan teksnya, subtitle-nya. Itu menarik sekali, mereka explore scientific, part of sungai. Nah, iya, jadi anak-anak itu bukan hanya jadi acaranya tuh yang pertama itu kita buat anak-anak itu bukan hanya, kita ajak untuk experience langsung bagaimana, cara mengetahui kondisi kualitas air di sungai ya, tapi juga mereka, menampilkan. Jadi setelah, kita uji-uji air, minggu depannya kita ajak mereka untuk presentasi, Kak. Jadi anak-anak umur dari 9. Jadi waktu itu sebenarnya kita kasih 10 sampai 15, cuma ada 9 yang anak umur 9 tahun yang tiba-tiba datang dan mau ikut gitu. Jadi kita nggak tolak, ya udah ikut Wow. aja gitu kan. Iya, jadi dari 9 tahun itu mereka buat kelompok, di setiap kelompok itu ada mentor yang membimbing mereka, dan mereka menampilkan presentasi. Presentasinya dalam bentuk apapun, ada yang baca puisi, ada yang, menampilkan video, ada yang, presentasi memang presentasi tentang hasil yang didapatkan dari kemarin dan ternyata banyak banyak, orang-orang dewasa ya yang di community ini kaget gitu, ternyata anak umur 9 sampai 15 tahun tuh kalau dikasih kesempatan, dikasih media gitu ya, mereka bisa loh ternyata untuk presentasi, untuk menyampaikan pendapat mereka, untuk menyampaikan ide dan gagasan yang mereka dapetin, "Oh ini seperti ini, jadi seharusnya airnya tuh seperti ini." Jadi mereka bisa menyampaikan itu dengan sangat baik, Kak, dengan sangat baik, gitu. Jadi, eee sangat terharu sih pada saat itu, wah ternyata anak-anak ini bisa gitu ya. Lanjut, saya lanjut dulu. Nah ini Kak, foto-foto.
adik-adik yang sedang mencoba eksperimen ini yang 9 tahun namanya Alea. Ini tim dari Universitas Bakri, jadi mereka yang training. Jadi kita teman-teman teknik lingkungan Universitas Bakri, himpunan mahasiswanya, kita ajak untuk jadi trainer. Mereka yang memperkenalkan bagaimana cara menguji dengan alat pH meter, turbidity meter, kemudian juga bagaimana caranya mengukur DO atau dissolve oksigen, oksigen terlarut di dalam air, dan semuanya kita bungkus dengan fun. Sebenarnya awal-awal itu banyak sekali, bahkan bukan cuma dari masyarakat ya, tapi dari volunteer kita sendiri, dari panitia kita sendiri bilang, "Ah, ini tuh teorinya materinya terlalu berat gitu untuk anak umur 9 dan 10 tahun." Tapi ternyata ketika kita jalankan mereka sangat paham gitu, tapi memang kita jelaskan dengan cara yang sangat, fun. Jadi misalnya ketika menjelaskan dissolve oksigen, kalau ngomong dissolve oksigen, apa nih, apa kan? Tapi kita menjelaskan kalau manusia itu kan butuh oksigen untuk hidup. Ikan juga butuh gitu, ketika oksigen yang ada di dalam air itu sangat rendah, kan kasihan mereka jadi sesak napas. Jadi mereka mengerti, gitu. Nah, kalau menurut teman-teman dari Sehat Jiwa ya, dari kolaborator kita, mmm, anak-anak yang diberikan ini nanti akan jadi core memory mereka. Jadi mereka akan, eee, akan memiliki memori bahwa, oh memang, Air air itu tuh kalau kondisinya seperti ini, dia tidak baik, kondisinya seperti ini, dia baik, gitu. Dan hal-hal ini nih bisa mendorong mereka untuk ingin tahu lebih jauh lagi, gitu, Kak. Jadi, iya, dan menurutku dengan kita mengambil anak-anak di usia 10 sampai 15 tahun itu sudah cukup tepat, tapi mungkin di selanjutnya kita bisa lebih variasi lagi untuk umurnya. Mungkin bahkan teman-teman yang dewasa ya, Kak, mereka kayak, "Boleh dong kita coba juga," gitu. Jadi memang tertarik karena setnya kita bikin seperti set mini laboratorium gitu, seperti itu. Ini juga another video kayaknya tidak perlu, ini adalah surat-surat yang dibuat sama anak-anak, Kak. Cuma beberapa, tapi, menurutku sangat sangat apa, sangat menyentuh gitu. Jadi mereka berpura-pura menjadi bumi, mereka mengirimkan surat kepada manusia gitu. Salah satunya aku bacain ini surat dari Abel, ini dia menang salah satu surat terbaik. Jadi kita punya lomba juga untuk surat terbaik gitu kan. Surat untuk manusia dari Abel. "Aku sangat kecewa atas perbuatan kalian. Aku kesal pada manusia. Aku sudah menitipkan hal yang aku miliki kepada kalian, manusia. Tetapi kalian tidak menghargai dan merawat apa yang aku titipkan. Aku kecewa atas tindakan kalian yang menebang pohon secara liar dan membuang sampah sembarangan. Hentikanlah perbuatan itu." Jadi memang mereka sudah tahu kalau bumi itu sakit karena perbuatan manusia yang seperti apa, gitu. Nah, ketika acara pun, Kak, kita ada pesan-pesan yang selalu kita sampaikan. Misalnya, kita kan menyediakan makanan nih, makan siang untuk anak-anak, tapi kita tidak menggunakan media apapun. Jadi kita menyuruh mereka untuk membawa tempat makan mereka sendiri, untuk membawa botol air mereka sendiri, terus mereka tanya, "Kak, kenapa sih kan di sini ada," kita juga menyediakan piring sebenarnya, karena kan untuk orang tuanya gitu, tapi kenapa bawa tempat makan? Nah, karena kalau tidak bawa tempat makan kan nanti kita pakai plastik. Plastik itu jadi sampah, nanti kalau dibuang ke kali gimana? Jadi mereka sudah, "Oh berarti oke ya kalau ke sekolah tuh harus pakai tempat makan, harus bawa botol minum, harus bawa botol air atau tumbler ke sekolah supaya tidak ada sampah plastik," gitu. Jadi pesan-pesan itu yang mau kita sampaikan gitu, Kak. Seperti itu kira-kira, yang mau saya tampilkan sedikit aja. Keren banget. By the way project-nya ini, berapa lama kemarin, dari kapan sampai kapan? Atau masih ongoing? Project yang kemarin sudah close, jadi kita sedang, Iya iya, susun laporannya. iya Jadi projeknya itu bener-bener singkat, kita rencanakan singkat. iya, Jadi mulai itu ketika kita ketemu sama teman-teman dari Karang Taruna itu mulai di 16 April kalau nggak salah, pokoknya awal bulan oke. April. Ah. Eksekusinya itu akhir Mei, jadi 31 Mei, 1 Juni, kemudian tanggal 8 Juni untuk lombanya. Oke, dan Jadi cukup memang variatif ya, iya, maksudnya menurut saya untuk waktu yang kenapa saya tanyakan itu karena menarik gitu, Gen Z ini melakukan beragam pendekatan, bahkan orang-orang yang orang dewasa yang pun mungkin orang dewasa pun tuanya mungkin juga tertarik gitu ya untuk ikutan mhm, karena ada aspek sains juga yang mungkin itu juga tantangan ya, literasi soal lingkungan, gimana
apalagi, mempelajari sesuatu yang tadi disebutkan oleh Nida istilahnya sangat kompleks, tapi anak 9 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun tuh juga bisa paham dengan mudah. Kalau nggak salah tadi latarnya juga dipakai di mana, RPTRA ya? Di apa, di tempat kayak community place juga, Erpetra, betul, ya, Erpetra, heeh, iya betul dan itu, betul. menurut saya itu sangat, menarik artinya, tidak perlu jauh dari lingkungannya, dan bisa Mhm, langsung praktek gitu, dan ini kan sebenarnya inovasi-inovasi yang menarik, dan ya sebenarnya dari cerita Nida itu sangat, menunjukkan beberapa contoh kolaborasi gitu ya, teman-teman dari Bakri datang, dan dukungan dari M4 New Zealand ini juga berkontribusi untuk banyak hal gitu karena, Nida dan teman-teman di Gen-Z itu, menjembatani tadi, teman-teman anak-anak muda di Ciliwung, teman-teman yang kuliah gitu, yang di Bakri gitu, sehingga mereka juga punya ruang untuk bereksperimen, untuk berefleksi soal Ciliwung gitu. Nah, mhm. penasaran nih sebenarnya, kan Jakarta baru berulang tahun yang ke-498. Sempet didatengin nggak sih sama orang Pemprov gitu? Penasaran aja sebenarnya. Karena ini menarik sih Mmm, menurut saya. kalau Ciliwung yang maksudnya generasi Ciliwungnya atau Eee, Ciliwung kita? Sebenarnya Gen-Z-nya sih yang pengen saya lihat, karena kan kalau paling nggak Oh, dari lingkungan itu, dan saya pikir, pemerintah tuh merupakan salah satu stakeholder yang perlu mhm, digandeng bahwa tadi ada RT, dari lurah juga iya. Karena, tentu butuh lebih banyak, generasi-generasi dan aktivisme atau inisiatif seperti ini gitu loh Nida, dan saya pikir ya mhm, Mereka juga cukup punya sumber daya kan gitu. Jadi bukan hanya mhm, mengandalkan saya nggak ngerti pasukannya apa sekarang, apakah masih disebut sama pasukan oranye, tapi kan kita tidak atau pasukan biru atau pasukan hijau, tapi kan kita tidak bisa 100% bergantung pada mereka dengan melihat limbah yang sedemikian banyaknya, mhm, permasalahan, betul, kesadaran orang tentang lingkungan, sehingga saya penasaran aja sebenarnya karena menurut saya ya sebenarnya pemerintah juga bisa mengkapitalisasi hal ini, dan membuat lebih banyak lagi gitu kegiatan-kegiatan yang edukatif dan memberdayakan, apalagi nih dari anak muda loh, dari mhm, anak-anak umur 9 dengan surat-surat dan saya pikir itu sangat sangat menyenangkan juga ya, artinya orang bisa memposisikan dirinya sebagai, "Coba deh kalau lo jadi sungai, dibuangin mhm, sampah melulu," dan dulu kan pernah mhm, ada pemberitaan bahkan kulkas aja dibuang di sampah gimana iya, apa, di sungai kasur, itu gimana? Iya, gitu loh. mhm, Ada di mana? Kalau katanya 420 kan gila gitu katanya. Tak masuk logika ya. Gimana gimana tuh Nit, penasaran nggak? Atau ada, ada sempat beraudiensi juga nggak misalnya? Saya nggak ngerti apakah ke dinas, maksudnya take it to another level gitu, karena aktivisme kalian nih keren banget menurut saya. iya, Kak, jadi memang kita ini didukung penuh sama jadi awal mula ini Kak, aku kan baru pulang ya, jadi aku nggak tahu sama sekali ini mau ke siapa. Kebetulan tetanggaku ini adalah sekretaris RT. Jadi bener-bener cuma, "Oke, kita ke, Bang Paul," beliau namanya, Bang Paul dulu, habis itu dari Bang Paul, "Oke, gini aja Nida, saya sambungkan ke Pak RW," disambungkan ke Pak RW. Habis itu Pak RW saya support untuk, masyarakat pokoknya saya support. Cuma memang kita nggak bisa menyediakan dana, tapi apapun yang bisa kita support. Saya bilang, "Pak, kita tidak butuh dana, kita sudah punya dana." Jadi, kita butuh support Bapak supaya kan kalau misalnya koordinasi maksud kami koordinasi dari RW, RT itu bisa lebih tersampaikan gitu ke masyarakat. Karena kan kita juga, "Ini anak siapa nih kok tiba-tiba bikin acara?" Gitu kan, Kak, kalau di community kan. Jadi, lebih baik dari mereka. Nah, kemudian ketika ada tim dari M4 datang terus terdengar sampai kantor kelurahan, Pak Lurah juga datang, Kak. Jadi hari terakhir kebetulan cuman memang Pak Lurah karena ada acara, jadi beliau tidak bisa datang pada saat acara, tapi ketika sudah selesai acaranya beliau sempatkan untuk datang. Kita sudah ada audiensi, kita sudah ada tukar pikiran, ke depannya mau seperti apa. Pak Pak Lurah juga mau ajak kita untuk ketemu sama BPBD yang penanggulangan bencana gitu, BP terus ya inilah penanggulangan bencana BPBD ya? BPBD. Jadi, Heeh, dan juga ada beberapa timnya Pak Lurah dari KLHK atau, mmm, pokoknya mereka mau mantap mantap. menjembatani
Iya Mereka iya. mau menjembatani dan, memang sudah ada omongan-omongan untuk ke depannya kira-kira sudah ada ide belum? Terus saya langsung bilang, "Pak, kita ide banyak, ini acara yang Mmm, dalam waktu singkat aja kita bisa bikin sangat variatif kan, iya, ide sudah banyak, gimana tinggal eksekusi aja, Pak." Nah, mhm. kebetulan memang kalau yang saat ini, kita kan dapat funding-nya dari, project dari Manaki ya, dari M4 gitu. Nah, ke depannya kita akan PR kita sebenarnya hanya satu, bagaimana generasi Ciliwung ini bisa sustain. Karena, ini komunitas yang baru, kemudian juga, ya pastinya akan ada, hal-hal yang memang harus dipenuhi gitu ya sebagai komunitas, apakah itu acara rutin atau apa. Tapi memang itu sedang kita usahakan dan saya sudah ngomong juga sama Pak Lurah, "Pak, kita sudah ada ide banyak, jadi kalau Bapak mau support kita, boleh menjembatani kita atau Bapak yang membiayai kita untuk bikin hal-hal selanjutnya," gitu. Kita sebagai eksekutor, Bapak sebagai donatur gitu kan. Dan memang sudah ada positif-positif ke sana, cuma mungkin memang karena baru, komunitas yang seperti ini baru di lingkungan ini, mereka mungkin akan ada adjustment-adjustment di pihak mereka gitu. Tapi untuk omongan dan audiensi sudah ada, Kak, dan mereka sangat kalau mau dibilang cukup amazed dengan apa yang kita kerjakan gitu karena, kenapa saya bisa bilang ini satu-satunya yang ada di Jakarta karena memang dari pengalaman bapak-bapak yang tetua-tetua dari Pak Lurah dan Pak RW gitu, ini memang sangat unik, komunitas ini sangat unik. Bukan hanya memperkenalkan Ciliwung, kan biasanya kalau campaign-campaign sungai itu kita turun ke sungai, kita bebersih sungai gitu, Kak. Jadi kita bekerja bakti, ngambilin sampah dan lain-lain. Kalau kita benar-benar kita kesampingkan itu, kita ajak teman-teman kecil ini untuk bisa lebih paham tentang sungai dan mengkorelasikannya dengan kesehatan mental, begitu. Keren keren, dan kami juga dari Jeda Kata more than happy kalau untuk berkolaborasi, apalagi ini keren sih menurut kami sebenarnya, bisa menginspirasi juga untuk direplikasi oleh teman-teman lain yang mungkin, punya pengalaman serupa atau tinggal di lingkungan serupa. Karena misalnya nih saya belajar di development studies gitu, terbayang juga gitu gimana geografi, human and place gitu. Sampai saya dulu juga mikir, Mmm, ngapain sih belajar itu sedetil itu gitu, tapi ternyata itu juga penting gitu karena misalnya kita yang tinggal termasuk nih, kita tinggal di negara kepulauan, gimana sih kita melihat identitas kita sebagai orang yang tinggal di negara kepulauan, negara mhm, maritim, kepulauan, atau kita yang tinggal di bantaran kali gitu ya. Saya juga mhm, daerahnya cukup rentan karena pas di belakang ini juga memang, Kali Sunter gitu ya, melewati di mmm, sini, dan memang butuh banyak orang, it takes the whole village gitu untuk membangun kesadaran ini. Nah mungkin, beberapa pertanyaan terakhir nih, untuk, Nida gitu ya, karena sebenarnya sudah terjawab tuh pertanyaan soal apa yang bisa anak muda lakukan. Tapi ternyata saya lebih tertarik untuk menanyakan ke Nida soal, exit strategi untuk keberlanjutan. Karena sebenarnya tadi Nida dan teman-teman pun sebenarnya sudah ada audiensi, sudah menitipkan pesan, untuk rencana ke depan misalnya kalau belum ada dukungan sumber daya, ini apa yang masih bisa dilakukan? Karena sebenarnya lagi-lagi penting untuk menggandeng pemerintah, meskipun tadi dikatakan oleh RW-nya ya, kita nggak bisa menyediakan dana, tapi kita bisa fasilitasi tempat dan lain-lain atau izin, itu juga sebenarnya in kind yang sangat membantu. Tapi terpikir ide apa lagi nggak sih untuk, menggulirkan hal ini dan menjaga keberlanjutannya? Karena teman-teman udah punya berapa anak-anak nih sorry tadi yang terlibat jadi total? 30, 30. 30 ya gitu. Ini kan semacam kalau kebayang misalnya nih kalau istilah projeknya kan udah ada training of trainers ya, Mhm, apa mereka jadi semacam duta Ciliwung, duta Gen Z or iya, whatever gitu dan, saya nggak tahu apakah teman-teman kayaknya Nida sempat cerita deh akan ada juga kegiatan soal pemberdayaan perempuan, ada bicara lagi soal, mhm, mental health gitu. Karena lagi-lagi misalnya bicara perempuan itu kan, unik ya pengalamannya gitu, termasuk perempuan yang tinggal di kawasan, sungai gitu, yang feels-nya mungkin berbeda gitu kalau orang urban, tapi ini urban tapi di pinggiran sungai dengan tantangannya. Jadi mungkin Enda bisa cerita, dan juga bagian dari closing statement if you may call it gitu, yang bisa menginspirasi, tapi cerita dulu nih gimana rencana untuk keberlanjutannya. Silakan Ida.
Terima kasih, Kak. Untuk keberlanjutan memang kita sedang memikirkan strategi-strategi ya yang bisa kita pakai ya. Salah satunya kita sekarang sedang aktif sekali untuk apply-apply, grants-grants lain. Jadi mohon doanya semoga, ada yang, bisa tembus dan kita bisa melaksanakan acara lain. Cuman memang untuk sementara ini kita, mencoba untuk mencari, ide-ide atau strategi-strategi yang bisa kita terapkan walaupun tanpa ada, dana-dana dari yang lain. Contohnya misalnya, kemarin saya sudah sempat berhubungan juga dengan salah satu dosen teknik lingkungan di Universitas Bakri, kebetulan Universitas Bakri adalah, S1 saya di sana, Kak. Jadi, hubungannya cukup sangat baik gitu dengan, teknik lingkungan Universitas Bakri dan beliau bersedia untuk, melakukan training untuk para ibu-ibu yang ada di sini, karena di sini ternyata sudah ada program mengumpulkan minyak jelantah. Tapi, memang minyak jelantahnya ya dikumpulin aja, terus dijual minyaknya ya dalam bentuk minyak. Nah, ternyata minyak jelantah itu, bisa loh kita ubah menjadi satu produk komersil, misalnya sabun atau lilin dan itu bisa, kita kita training gitu. Dengan sumber daya yang cukup sedikit gitu, maksudnya yang tidak terlalu kompleks gitu. Nah, itu sudah saya bicarakan. Nah, itu nanti dalam waktu dekat kita akan buat pelatihan-pelatihan itu, Kak. Nah, apakah hasilnya akan kita biarkan? Oh, tentu tidak. Kita akan mencoba untuk menjual hasilnya. Menjualnya ke mana? Ke komunitas yang ada di sini. Jadi hasil dari ibu-ibu di sini kita jualnya ke mana? Kita paksa orang-orang di sekitar sini untuk beli gitu. Paksa dulu untuk beli gitu kan. Nah, kemudian, ada rencana lain karena tadi Kakak bilang kan, setiap tempat punya challenge-nya masing-masing. Memang kita di urban place ya, tapi kita kan tinggalnya di bantaran kali. Kak, ini bener banget, bukan cuma anak-anak kecil ya, kita bicara konteks anak-anak kecil, oke lah, mereka kan memang generasi yang akan datang dan anak-anak yang ada di sini. Tapi kita bicara tentang bahkan volunteer-volunteer kita yang umurnya itu sudah, eee, memasuki usia dewasa gitu, Kak, itu, kita lihat kesenjangannya cukup besar dengan misalnya teman-teman yang ada di, daerah lain. Contohnya seperti, kemampuan berbicara di depan umum, public speaking-nya, kemudian bagaimana caranya mereka bersikap dengan, komitmen-komitmen. Misalnya contohnya nih yang paling kecil, kita kita, datang rapat jam segini ya, ternyata bisa ngaret sampai 2 jam gitu, Kak. Dan itu dan itu menurut saya adalah satu hal yang mungkin memang mereka tidak dapatkan gitu, bukan mungkin ya memang salahnya mereka, karena kan mereka tahu itu terlambat gitu, tapi ternyata itu normal di sini. Mungkin kalau di tempat lain, misalnya kalau saya nggak tahu ya, tapi dulu kan saya kampusnya di Jakarta, di Bakri ya, di Bakri itu lumayan kalau kita bukan di dalam kelas ya, bukan formal, tapi kalau ketemu sama orang-orang kita udah janji, itu memang ya paling ngaret setengah jam lah, bukan sampai 2 jam gitu. Nah itu di sini normal, Kak. Terus juga ada hal-hal yang kebanyakan teman-teman di sini juga belum belum bekerja, belum mendapatkan kerja. Nah, itu kita coba bantu. Jadi, program kita yang paling dekat juga adalah bagaimana cara kita membantu mereka untuk mungkin bagaimana, memperbaiki CV atau pokoknya memang kita namanya generasi Ciliwung, tapi ya tadi saya sudah sebutkan, kita bukan hanya mempersiapkan kita bukan hanya fokus pada Ciliwung, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi ini. Dan menurut saya cukup, teman-teman yang ada di sini ya, yang ada di lingkungan, Ciliwung ini, mereka ketika kita kasih media, ternyata mereka sangat tertarik gitu loh, Kak. Jadi mereka kayak salah satunya itu ada ketua karang tarunanya, bahkan dia, sering banget sekarang update tentang lingkungan di platform Instagram-nya ya. Jadi, oh memang ternyata ada kesadaran-kesadaran yang timbul dan itu bagus gitu, karena sebelumnya belum pernah dia melakukan itu, tapi sekarang sudah ada habit-habit yang muncul gitu, dan itu menurut saya juga cukup salah satu menjadi indikator yang, bisa dikatakan kita tuh sukses karena pesannya sampai, gitu, Kak. Dan yang paling penting adalah untuk teman-teman yang baru mau berkontribusi ke lingkungan ya, nggak perlu untuk membentuk satu komunitas kok, Kak. Jadi, gabung aja dulu kok di komunitas yang udah ada, karena memang kalau saya, kebetulan memang, menurut saya beruntung. Karena saya punya teman-teman yang mereka tuh punya visi yang sama gitu. Jadi mereka, "Oh, ya udah kita buat," gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang-orang yang merasa kalau, kayak, "Kamu jangan buang sampah di sini," tapi orang yang ada di sekitar lingkungan dia kayak, "Ih, lebay banget sih, buang aja di situ," gitu loh. Jadi memang tidak semua orang tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang sevisi. Jadi jalannya adalah, ya coba ikut dulu komunitas yang memang, bergerak di bidang yang kamu suka. Nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang memang satu visi dan mulai bisa dari situ, gitu. Dan
menurut saya adalah yang paling penting adalah mulai. Jadi mulai dengan start with what you have gitu. Apapun yang kamu punya, start aja dulu, right here, right now, pokoknya sekarang. Karena kalau kata teman saya, baby step is still a step gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau, "Ah, ini cuma gini doang." Enggak kok, sesuatu yang besar pun dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Jadi, tubuh kita kan juga terdiri nih dari atom nih sebenarnya, hal yang nggak bisa kita lihat gitu kan. Dan kalau memang kamu sudah mencoba terus-terus dan komunitas itu belum berubah, belum ada perubahan yang terlihat, jangan menyerah karena kok perubahan yang di community ini nggak instan gitu. Karena dengan segala challenge-nya, dengan segala kemarin itu Kakak tadi aku baru ingat nih, Kakak nanya, "Gimana sih kok anak-anak ini bisa tertarik ya untuk ikut?" Karena aku share poster, Kak. Aku share poster lomba total Rp5.000.000. Itu anak-anak pada ikut. Nah, ketika selesai acara, ada panitia yang bilang, "Kak, kita di ini nih, di RT kita," katanya lo hadiahnya Rp5.000.000. Kok Total nggak dapet lima juta total. rupiah Total, ya jadi memang itu. Jadi kita juga, apakah ke depannya kita Iya akan merevisi itu, menurut iya aku nggak iya. perlu. Karena kita membuat mereka, oh lebih sadar, literasi, jadi mereka membaca gitu apa yang ada di poster. Nah itu challenge-nya, seperti itu sih, Kak. Terus juga ada ibu-ibu yang, "Ah, enggak ah, anak saya main di kali ngapain, bau," gitu-gitu. Jadi memang banyak banyak challenge-challenge yang seperti itu, tapi ya ketika mereka melihat kemarin, "Oh, sayang ya harusnya anak saya daftar," gitu. Jadi sudah ada mulai cerita-cerita seperti itu dan, menurut saya itu satu indikator sukses yang bisa kita share gitu. Jadi jangan jangan takut untuk memulai, jangan takut dibilang orang gila, karena kalau kalau mau dibilang, "Ini ngapain mau ukur, kualitas air, emang bisa dirubah tuh kualitas airnya?" Jangan takut dibilang seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu tuh ada semakin besar dampak yang bisa kamu berikan, akan semakin besar juga challenge yang kamu dapatkan gitu. Jadi Jangan pokoknya menyerah. jangan menyerah, gitu. Itu mengingatkan pada lirik lagunya The Massive ya kalau nggak salah, "Jangan Jangan menyerah. menyerah." Oke, terima kasih banyak Nida Nabila Atamimi, co-founder dari Generasi Ciliwung, Gen Z ceritanya sangat inspiratif, banyak hal yang kita pengen kulik juga soal gerakan seperti ini, tapi kami harap, lewat perbincangan malam ini bukan jadi awal saja, tapi kita juga ingin bisa terus memperbincangkan ini, itu yang dapat, Jeda Kata lakukan. Dan sangat luar biasa ya, sangat inspiratif, dan kami berharap juga pembicaraan ini bisa menginspirasi teman-teman dimanapun kalian berada, dengan inisiatif-inisiatif seperti yang tadi Nida sampaikan ya, dimulai dari sekarang, yang penting dilakukan, berkolaborasi dan juga tidak, menyerah gitu. Karena banyak hal memang berangkat dari ide-ide yang nggak biasa, ide-ide yang unik. Dan saya pikir itu kelebihan Nida dan teman-teman juga gitu. Nida berkontribusi balik ke kampusnya, ke Bakri, lalu menjembatani, dari RT, kelurahan, lalu, masyarakat di sana, berjejaring pula dengan, kesempatan di M4 gitu ya. Dan ini sangat kaya, modal sosial yang sangat kaya yang saya pikir sangat, berpotensi ya, sangat potensial gitu untuk menjadi gerakan bersama, untuk mendorong lingkungan yang lebih baik, kondusif, ekosistem yang sehat untuk semua. Ada kesadaran bahwa manusia itu tidak hidup sendiri sebagai individu gitu ya. Yes, individu yang bebas, tapi dia juga, merupakan bagian dari makhluk sosial, makhluk alam juga dengan ya dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan gunung, sungai, dan sebagainya yang seharusnya kita, harmoni hidupnya dan, inisiatif yang seperti dilakukan Gen Z ini adalah salah satunya. Mari kita dorong gerakan-gerakan seperti ini dan seperti yang tadi Nida bilang, nggak perlu membuat sesuatu yang baru gitu. Coba juga kita bisa melakukan hal yang lain dengan menemukan teman-teman yang sevisi dan kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama dengan teman-teman tersebut. Dan lagi-lagi tadi yang disampaikan baby step is step, baby juga human gitu ya, dan kita perlu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan. Buat saya ketika tadi Nida mengatakan bahwa Gen Z ini masih baby segala macam, untuk baby nih kayaknya babynya udah terbang kayaknya nih babynya, mungkin udah kelas AI kali ya, karena dia udah kemana mana gitu dan ini sangat inspiratif dan semoga
ini juga didengar oleh pemerintah provinsi kita gitu ya, DKI Jakarta Amin. atau provinsi lainnya, atau kalau kita mau pergi bicara ke Kementerian Lingkungan Hidup dan yang terkait karena lagi-lagi it takes the whole village gitu untuk mendorong lingkungan yang lestari untuk kita semua. Nah, demikian dari kami di sini dari Jeda Kata, saya Adinda Tenriangke Muchtar dan juga Nida dari Gensi mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak lagi Nida yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Seru banget, dan mari kita share cerita baik ini untuk menginspirasi teman-teman lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, mari terus berkolaborasi, berefleksi lewat kata, dan bergerak bersama mengambil aksi nyata karena tugas menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Lagi-lagi saya Adinda, dan tamu kita yang keren kali ini, Nida, kita pamit undur diri, sampai jumpa di perbincangan dan cerita lainnya dari Jeda Kata dan teman-teman Jeda Kata termasuk Gen Z. Sehat-sehat semua. Salam Jeda Kata, sampai jumpa.